Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sudah dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini teman-teman. Dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, boleh ditekan tombol subscribe-nya teman-teman dan juga loncengnya teman-teman. Dan bagi kalian yang sudah tekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan teman-teman. Oke teman-teman semua, seperti biasa kita kembali akan mereaksi video ya. Dan kali ini saya ambil videonya dari channelnya Info Awi Bisana teman-teman, yang dimana channel ini selalu memberikan informasi dan pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber ya teman-teman, yang kemudian dikumpulkan oleh beliau teman-teman. Dan di sini teman-teman kebetulan ada judul yang sangat menarik, yaitu bukan cuma IKN bikin Indonesia trending topik media luar negeri teman-teman. Nanti kita lihat videonya bareng-bareng, tapi sebelum kita lihat videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak kalian berpikir bahwa negara kita sebenarnya punya peran strategis banget, bahkan hampir di semua sektor? Bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga untuk negara-negara hampir di seluruh dunia. Mulai dari sumber daya alam, letak geografis, budaya, ekonomi, bahkan hingga politik. Semuanya saat ini telah menjadi sorotan dunia. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Indonesia begitu berharga, khususnya bagi hampir di seluruh dunia? Nah, buat menjawab pertanyaan ini, saya sarankan kalian sediakan secangkir kopi, rileks, dan simak video ini baik-baik. Nah, 1966, the founding father kita, Presiden Soekarno, pernah diwawancarai oleh media asing dari Prancis, dan apa yang beliau katakan? Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions D'habitants, oui. d'habitants. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Ya, lebih dari 50 tahun kemudian, Keren ya, fakta-fakta ini teman-teman. mulai terungkap satu persatu. Mari kita mulai dari yang paling sederhana, sumber daya alam. Nggak bisa dipungkiri, Indonesia itu kaya banget sumber daya alam. Kita punya banyak mineral dan energi yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain. Contohnya saja, seperti batu bara. 2023, Indonesia telah mengekspor sekitar 500 juta ton batu bara ke negara lain seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Dan di tahun lalu, 2022, ada kejadian yang menarik. Saat itu, pemerintah kita sempat memberlakukan larangan ekspor batu bara hanya selama 1 bulan. Ingat, hanya selama 1 bulan. Dan apa yang terjadi? Negara-negara yang biasa mendapatkan suplai dari Indonesia langsung panik. Contohnya saja, seperti Korea Selatan yang bergantung pada batu bara untuk sekitar 33% kebutuhan listriknya. Sampai-sampai mereka mengirim utusan resmi untuk meminta agar larangan itu dicabut. Bayangkan, cuma dari satu komoditas saja bisa mengguncang ekonomi negara besar seperti Korea Selatan. Kemudian kita berbicara soal geografi. Indonesia terletak Keren di ya jantung teman-teman, perdagangan cuman dunia, dari menjadi satu penghubung sumber antara daya India, alam, yaitu Cina, tambang teman-teman. Australia, dan Amerika Serikat. Selat Malaka salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan sebagian besar berada di wilayah Indonesia. Ini seharusnya menjadikan kita pemain kunci dalam perdagangan internasional.
jika potensi yang ada benar-benar dimanfaatkan. Jadi dari segi geopolitik, posisi kita itu sangat strategis banget deh. Kalau kalian masih ragu, silahkan dengarkan dari sudut pandang orang asing, orang yang tidak mempunyai kepentingan pada negara kita, yang bisa menilai lebih objektif apa yang sebenarnya potensi negara yang kita miliki. This peculiar distrust of Jakarta is also very evident on the international stage. The country occupies a central location in a place that is increasingly becoming the gravitational center of the world. In its vicinity are India, China, Australia, and across the Pacific Ocean, the United States. Also substantial are a number of smaller but important countries, such as Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Singapore. Indonesia is the web that binds the region together. This web, or less poetically, network, has its key hubs. Jakarta has the greatest control over the most critical trading point on the world map, the Strait of Malacca. To the north, Malacca is closed by Malaysia and Singapore, but to the south, for almost 1,000 kilometers, it is in the Indonesian coastal zone. It is the shortest sea route between the Indian and Pacific Oceans, and carries supplies from Africa and the Persian Gulf, among others. This mainly includes oil, most of which first heads to China, then to Japan. The scale of Malacca's importance to global oil supplies is illustrated by a comparison to two other vital hubs, the Suez Canal and the Panama Canal. 4 times as much oil passes through Malacca as through Suez, and 19 times as much as through Panama. In total, the strait is estimated to account for 60 to 70% of all world maritime trade, and thus represents fundamental importance for the largest global exporter, China, and because of this dependence, also for Beijing's greatest rival, the USA. Almost every wargame that simulates a conflict between Beijing and Washington assumes a blockade of Malacca by the Americans. Moreover, the entire archipelago would most likely be the focus of the American Navy's attention. In addition to Malacca, the Sunda and Makassar Straits, among others, would also be blocked. Thus, whether it wants it or not, Jakarta would once again find itself in the spotlight of the great powers. Realizing Oke, kita stop sebentar di sini, teman-teman. Itu adalah pembicaraan dari orang luar yang tidak memiliki kepentingan terhadap negara kita ya, teman-teman. Jadi murni dia mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, diapit dengan 2 benua dan 2 samudra, teman-teman. Seperti kata Bung Karno bilang tadi ya, Indonesia merupakan negara yang sangat besar, yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Bahkan sempat beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menghentikan ekspor batu bara ke negara-negara sekitar, teman-teman. Apa akibatnya? Mereka langsung mengirimkan utusannya ya, utusan pentingnya dari negara untuk menghadap ke presiden kita, teman-teman, untuk memberikan atau membatalkan keputusan tersebut ya, teman-teman, karena hanya dengan satu produk ya, satu sumber daya alam kita stop ekspor, mereka langsung kelabakan, teman-teman. Betapa sangat luar biasanya ya sumber daya yang kita miliki, teman-teman. Jadi kita harus jaga itu. Oke, kita lanjut lagi ke videonya, teman-teman. the importance of its own position, as well as the strained relations between China and America, Indonesia seeks a solution in neutrality or non-alignment with either side. This attitude corresponds well with the public sentiment. Research by Australia's Lowy Institute shows that as many as 84% of residents believe Indonesia should remain neutral in the event of any US-China conflict. Only 4% think Jakarta should support the US in a potential war, and only 1% think Indonesia should side with China. Lalu bagaimana dengan sumber daya manusia dan ekonomi kita? Sebelum Prabowo memprediksi Indonesia bubar pada 2018 yang lalu, jauh-jauh hari sebelumnya banyak sekali yang memprediksi Indonesia bakalan bubar, terutama setelah krisis moneter tahun 98. Tapi kenyataannya, hingga saat ini kita tetap berdiri kokoh dan bahkan semakin kuat. Lantas, kenapa prediksi itu tidak terjadi? Jawabannya sebenarnya sudah dijelaskan oleh pendiri bangsa kita sejak dulu, geng.
Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Meskipun kita terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman yang luar biasa, kita disatukan oleh satu ikatan kebangsaan. Di Indonesia, nggak ada namanya perbedaan ras, agama, atau suku yang bisa memecah belah kita. Kita mempunyai kedudukan yang sama atas nama bangsa Indonesia. Tak peduli mau agama apa, ras apa, suku apa, jika mempunyai kemampuan dan dipilih oleh rakyat Indonesia, maka berhak memimpin negeri ini. Kemudian dalam hal ekonomi, kita juga sangat unik. Sekitar 60% PDB kita ditopang oleh UMKM, dengan lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Artinya, ekonomi Indonesia tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan besar saja. Sebagai contoh, misalnya nih, kalau 3 perusahaan besar Korea Selatan seperti Hyundai, Samsung, dan LG mengalami kemunduran, ekonomi Korea Selatan bisa langsung terkena dampak, karena perusahaan Samsung saja menyumbang 16% dari PDB Korea Selatan. Tapi kalau hal serupa terjadi di Indonesia, jangankan satu perusahaan, bahkan jika 10 perusahaan besar sekaligus mengalami masalah, dampaknya nggak akan terlalu signifikan, karena kita mempunyai fondasi ekonomi yang lebih luas dan beragam dan tidak bergantung pada pasar luar negeri. Maka dari itu, dengan kondisi global yang saat ini nggak karuan, Indonesia masih bisa tumbuh dengan angka 5%. Bahkan, dengan inflasi sebesar hanya 2,75%. Jadi jangan heran kalau Indonesia berani mengambil sikap tegas dalam politik internasional, seperti dalam kasus larangan ekspor nikel ke Uni Eropa. Meski ada tekanan dari luar dan mereka mengancam akan memboikot produk kita, pengaruhnya nggak terlalu besar bagi kita, bro. Ekonomi yang dibangun oleh Presiden Jokowi saat ini berfokus pada ekonomi nasionalisme, di mana pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM menjadi prioritas. Bayangkan, dengan kondisi Jawa sentris seperti sekarang saja, ekonomi kita sudah sekuat ini. Apalagi jika ibu kota benar-benar berpindah ke Kalimantan, maka potensi di pulau-pulau lain pasti akan semakin tereksplorasi. Harapannya ke depan, pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bisa berkembang dan berpendapatan seimbang dengan Pulau Jawa. Kalau itu terjadi, ekonomi Indonesia bisa tumbuh berkali lipat dari sekarang. Nah, teman-teman, dari sinilah kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar unik dan penuh potensi. Wajar saja, dua kekuatan besar di dunia saat ini saling berebut pengaruh di Indonesia. Tapi tenang saja, Indonesia adalah negara non-blok. Saya hormat, bersahabat, kagum sama Tiongkok. Saya tidak ragu-ragu, saya katakan itu. Tapi saya hormat juga sama Amerika, ya kan? I like United States, right? We all like United States, benar nggak? Our future is great. Boleh mereka perang, kita jangan perang, benar nggak? Ya kan? Kita jangan goblok sebagai bangsa, benar nggak? Ya kan? Hah? Iya kan? Jadi we respect Europe, we respect everybody. Itu kelebihan Indonesia. Tradisi kita non-blok. Itu kita terima kasih sama Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir. Jadi, mari kita terus mendukung pembangunan dan persatuan bangsa kita. Jika kalian suka video ini, silakan like, subscribe, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah! Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya, sangat memberikan informasi sekali teman-teman. Jadi semakin kita mengenal Indonesia, semakin kita harus menjaga tempat di mana kita terlahir ini ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri dengan kekayaan sumber daya, budaya, bahasa, bahkan pulau, kita merupakan negara yang paling luar biasa, paling kaya di dunia ini teman-teman ya. Jadi kita harap para anak bangsa kita bisa menjaga kelestarian alam, menjaga kekayaan alam kita, kekayaan budaya kita, kekayaan bahasa kita, teman-teman. Jangan merusak, jangan apapun hal yang dapat mengakibatkan perpecahan di antara kita semua ya, teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya. Semoga menjadi wawasan
buat kalian semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.